Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit ya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi orang sabar. Menjadi orang sabar. Menjadi orang sabar hanya dapat terjadi bila kita sungguh-sungguh berserah total dan taat kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Karena pada zaman yang semakin sulit, yang semakin rumit ini, yang semakin tidak sabar ini, saudaraku ya, kita tidak mungkin dapat menjadi orang yang sabar tanpa pertolongan Tuhan Yesus sepenuhnya. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, saudaraku, self control, melebihi orang yang merebut kota. Nah, saudaraku, karakter kesabaran sangat luar biasa. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kita tahu pahlawan itu orang yang hebat, saudaraku, berjasa, ya, orang yang besar. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang dapat menguasai dirinya, saudaraku. Buah roh penguasaan diri, self control. Pastinya karena kesabaran mereka adalah orang yang melebihi seorang yang merebut kota, saudara. Wah, luar biasa ya. Nah, di dalam 1 Korintus 13, saudaraku, ayat 4a, saudaraku, bicara tentang kasih ya. 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Jadi kalau kita, saudaraku, punya kasih, kita pasti bisa bersabar. Galatia 5 ayat ke-22a. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Dari kedua ayat ini, saudaraku, Tuhan sedang mengajar kepada kita bahwa kita harus dipenuhi dengan kasih supaya kita bisa sabar. Kemudian kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya muncul buah roh, yaitu kesabaran. Jadi tanpa kasih Tuhan Yesus dan tanpa pimpinan daripada Roh Kudus, saudaraku, kita akan gagal total menjadi orang yang sabar. Karena di dunia ini sudah tidak ada lagi, saudaraku, kesabaran ya. Semua orang penuh dengan emosi, kemarahan dan sebagainya, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi kasih Tuhan Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa menjadi orang yang sabar. Amin ya. Amin ya. 1 Korintus 4 ayat 12 sampai 13a berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kata Rasul Paulus. Kalau kami dimaki, saudara, dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar, kata Paulus. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Luar biasa, saudaraku. Jadi inilah kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana ia dapat hidup dalam kesabaran dan dalam keramahan karena dipimpin sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, dalam waktu yang singkat ini, mari saya ingin membagikan, saudaraku, 5 kebenaran, saudaraku ya, dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar. Kita akan belajar, saudara, 5 berkat, saudara, dari kitab Amsal yang dapat kita pelajari saat ini. Apa berkatnya bila kita sabar? Karena ini mendorong supaya kita bisa bersabar, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, kita menjadi orang yang bijaksana. Penting sekali ya, bijaksana. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah, lekas emosi, saudaraku, berlaku bodoh, stupid. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Inilah, saudaraku, berkat yang pertama, saudaraku. Orang yang bersabar itu bisa bijaksana, saudaraku. Orang yang bijaksana adalah orang yang diberkati, tidak mudah terjerumus ke dalam dosa, ke dalam godaan setan iblis dunia ini, saudaraku. Yang kedua, saudaraku,
Orang yang sabar ya, berkatnya apa? Kita menjadi orang yang besar pengertiannya. Dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 29 berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi orang yang cepat marah itu bodoh, saudaraku ya. Ya. Itu marilah kita, saudaraku, jangan cepat marah karena ini membesarkan kebodohan. Kita harus belajar bersabar, saudara, ramah supaya kita menjadi orang yang pandai, orang yang besar pengertiannya, besar kepandaiannya, saudaraku. Amin ya. Dan berkat yang ketiga, saudaraku, dari kitab Amsal, orang yang sabar ya dapat memadamkan perbantahan atau pertengkaran. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Haleluya. Jadi kalau orang berdebat, berbantah-bantah, saudara sabar, saudara itu bisa menyelesaikan ya semua perbantahan, perdebatan yang gak perlu itu, saudaraku. Dan berkat yang keempat, saudara, bila kita sabar, kita menjadi orang yang berakal budi dan patut dipuji, saudara. Patut dipuji. Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena apa? Memaafkan pelanggaran. Oh haleluya. Jadi orang yang sabar itu, saudaraku, mudah memaafkan orang lain. Karena itu orang yang sabar patut dipuji. Ini orang yang panjang sabar, saudaraku ya, adalah orang yang berakal budi. Mari saudaraku kita bersabar. Dan berkat yang kelima, saudaraku ya, orang yang sabar dapat meyakinkan penguasa. Karena kata-katanya penuh dengan kuasa. Wah, luar biasa. Amsal 25 ayat 15 berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Wow, luar biasa, saudaraku ya. Jadi orang yang sabar adalah orang yang luar biasa. Orang yang sabar dapat hidup kuat, menjadi seorang pemenang, saudaraku, walaupun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Orang yang sabar adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saudaraku, karena kesabaran adalah buah roh dan kesabaran juga adalah kasih. Ya, orang yang dipenuhi kesabaran, saudaraku, dipenuhi kuasa, ya, menjadi seorang pemenang walaupun menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi siapapun kita, saudaraku ya, pagi ini yang melihat morning spirit, mendengar morning spirit, mungkin kita bukan orang yang sabar, yang mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung, mudah kepahitan, saudaraku. Mari saya mendorong pagi ini ya, saudaraku, kita mau belajar sabar dan menjadi orang yang sabar. Karena inilah 5 berkat orang yang sabar. Yang pertama, ya, kita menjadi orang yang bijaksana bila bersabar. Yang kedua, kita menjadi orang yang besar pengertiannya bila kita bersabar. Yang ketiga, saudara, kita dapat memadamkan perbantahan dan pertengkaran bila kita bersabar. Yang keempat, kita menjadi orang yang berakal budi dan patut dipuji bila kita bersabar. Dan yang kelima, orang yang sabar dapat meyakinkan penguasa karena kata-katanya yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Haleluya, saudara. Amsal 16 ayat 32 saya bacakan lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang hebat, saudaraku. Orang yang menguasai dirinya, self control dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Ini adalah orang yang hebat, saudaraku, orang yang sabar itu. Amin ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami bisa menjadi orang yang sabar, menjadi pria wanita yang sabar, menjadi ayah ibu yang sabar, menjadi orang tua yang sabar. Tapi kami juga berdoa menjadi anak-anak atau anak mantu yang sabar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan supaya kami menjadi orang yang sabar. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati juga. Sampai bertemu dalam
Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.